la naf'a wa la yamlikuna mauta wa la hayata wa la nusyura. Surat Al-Furqan ayat 3. Wattakhadulan padha ngalap sapa kufar. Ayal kufar tegese pira-pira wong kafir min dunihi saking sakliyane Allah. Ayillahi tegese sakliyane Allah, ay ghairihi tegese sakliyane Allah. Ngalap alihatan ing pira-pira pangeran. Alihatan ing pira-pira pangeran hiya tai aliha iku alas namu pira-pira berhala. La yakhlukuna ora bisa padha nyiptakake sapa alihah. La yakhlukuna kang ora bisa nyiptakake sapa alihah syai'an ing swiji-wiji. Wa hum yukhlaqun hum hale utawi alihah iku yukhlaquna kang den ciptakake sapa alihah, justru merekalah yang diciptakan. Wa hum yukhlaqun wala yamlikuna lan ora padha miliki lan ora bisa padha miliki sapa alihah di anfusim kedue awak dhewe ne alihah doron ing nolak kemelaratan. Doron ing nolak kemelaratan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim doron ing nolak kemelaratan. Wala naf'an lan ora ing kemanfaatan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ay jarrahu harakat dhisik. Ay jarrahu tegese narik ing kemanfaatan. Budi wau ya Allah ya Rabbi ya Karim wala yamlikuna mauta wala hayata. Wala hayatan wala yamlikuna lan ora padha miliki sapa alihah mautan ing mati. Wala hayatan lan ora ing urip ai imatatan tegese ing urip ing mateake li ahadin maring wong suwiji wala ihyaan lan ora ing nguripake li ahadin kedue wong suwiji maring wong suwiji. Bahkan wala nusyuran lan ora ing ya Allah ya Rabbi ya Karim ora ing nangeake wong kang padha mati lan ora ing nangeake wong kang padha mati ai baksan tegese nangeake wong kang padha mati tegese nangeake saking kubur lil amwati maring pira-pira wong kang padha mati wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u dzulman wa zura. Surat Al-Furqan ayat 4. Wa qala lan ngucap sapa alladziina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladziina ngucap in hadza ora ana utawi ikilah Quran. Ail Qur'anu tegese ikilah Al-Qur'an iku illa ifkun angin kebohongan aika dipun goroh iftarahu kang gawe sapa Muhammad ing ifkun Muhammadun tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'anahu lan nulungi ing Muhammad alaihi ing atase ifkun sumun sak golongane kaum akharuna kang weneh yang Muhammad itu dibantu oleh golongan orang lain. Nggih niki omongan mereka terhadap Kanjeng Nabi hal Al-Qur'an wa hum utai kaumun akharun iku min ahli kitab saking ahli kitab saking ahline kita faqad ja'u dzul mawzura. Ini jawabannya Allah Ta'ala dumateng omongan mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah kebohongan. Mereka dijawab oleh Allah faqad ja'u mongko teman-teman wis padha nekaake sapa alladzina kafaru dzulman ing penggawe nganiaya
wazuran lan ing goroh ai kufron tegese ing kekufuran. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ai kufuran wa kadziban lan tegese ing goroh ai bihima. Ya Rabbi ya Karim, ai bihima tegese kelawan karone kufron karone dulman wazuran mawon, dulman wazuran niki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, nafsiri dumateng dulman wazuran niki bahwa ini merupakan cara bahasanya aslinya niki bahasan niki naz'ul khafid nggih, karena ja'an niku ta'alluqnya mutaaddinya itu dengan ba. Jadi bukan kok keenek ceritane ja'a itu memiliki memiliki maf'ul itu gak enek. Jadi dulman wa zuron, dulman ing bahasane mangkan maknane ing, cara dimaknani sing lebih pas zulman kelawan penggawe penganiaya wa zuron lan kelawan goro. Terus artinya napa? Ini merupakan naz'ul khafid, ngoten nggih. Teng ayat nomor 5 ya, wa qalu asatirul awwalina katatabaha fayatumla alaihi bukrata wa asila. Wa qalu lan padha ngucap sapa alladzina kafaru aidan halifu aneh padha karo in hadza illa ifkun iftarahu. Aidan halimane padha karo in hadza illa ifkun huwa asatirul awwalin, huwa ta Al-Qur'an iku asatirul awwalina, pira-pira kegorohane wong kang padha dingin. Pira-pira kegorohane wong kang padha dingin. Ai aka zibuhum, tegese pira-pira kegorohane wong kang padha dingin awalin niku. Jam'u usturatin utawi asatir iku jam'e lafat usturah. Bidhammi kelawan den waca dhamai hamzah, kelawan den waca dhamai hamzah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Iktadabaha kang amrih nyatet atau kang perintah nyatet sapa Muhammad ing asatirul awwalin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ai intasakha tegese kang perintah nyatet sapa Muhammad ing asatirul awwalin min dalikal qaumi min dalikal qaumi saking ya Allah saking mengkono kaum, dalikal qaumi saking mengkono kaum bi ghairihi mi intasakhaha bi dzalikal qaumi bi ghairihi marjae. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bi ghairihi kelawan saliyane Muhammad, bi ghairihi kelawan saliyane Muhammad. Fahiyatumla alaihi bukrata wa asila. Fahiyya mongko tawi asatirul awwalin iku tumlakang den dikteake, tumlakang den dikteake to kang den waca, imla den dikte den wacaake, itu qra'u tegese den wacaake apa asatirul awwalin alaihi ing atase Muhammad. Tujuane liyah fadha darapun apal sapa Muhammad ing asatirul awwalin bukrotan ing dalem wayah isu wa asilanan ing dalem wayah sore. Wa asilanan ing dalem wayah sore ayu hudwatan tegese ing dalem mangsa isu, ing dalem wayah isu wa asyanan dalem waktu sore. Qala dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala hale temen maulur sapa Allah rotan kron alai nolak atau jawab ali ing atase alladzina kafaru. Qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahima. Surat Al-Furqan ayat 6.
Kul ngucapo sapa sira Muhammad, jawab sapa sira Muhammad, anzalahu ing dawu angzalahu nurunake ing Al-Qur'an sapa alladzi Allah taala zat ya'lamu kang pirsa sapa alladzi asirra ing barang kang samar ayil ghaiba tegese barang kang samar fis samawati dalam pira-pira langit wal ardilan umi innahu kana ghafurur rahima. Nah satenane Allah iku kana ana sapa Allah iku ghafuran dat kang banget ngapurane lil mukminina maring wong kang padha iman rahiman tur kang banget welas asiye bihim kelawan mukminin. Pun terus sak mangken iki kita melanjutkan menerangkan yang ayat nomor 3. Ya Allah ya Rabbi ya Karim niki pun bolak-balik kula aturaken seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Syekh As-Sawi dan juga beberapa kitab yang lain. Ngriki dikatakan bahwa runtutannya adalah ayat yang pertama dari surat Al-Furqan membahas tentang keagungannya Allah. Marangonten yang nomor 2 membahas tentang menolak atau menjelaskan tentang Tuhan-Tuhan palsu yang disembah oleh orang-orang kafir. Ya, ayat kedua kelawingi kan bahasane kan ngoten asmin sifati Allah alladzi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Lah ayat ketiga ini Allah taala membahas tentang sesembahannya orang-orang kafir. Ngriki ingin dikatakan tentang ayat ketiganya wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim dharra wa la naf'a wa la yamlikuna mauta wa la hayata wa la nusyura. Surat Al-Furqan ayat 3. Cara dimurati wattakhadhu, mereka orang-orang kafir mengambil, menjadikan min dunihi alihah, Tuhan-Tuhan sekutu dari selainnya Allah. Tuhan-Tuhan sekutu dari selainnya Allah yang sifat Tuhan-Tuhan sekutu mereka la yakhluquna, yang mereka la yakhluquna syai'a, tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun, sedangkan merekalah yang diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a, dan mereka tidak bisa memiliki untuk diri mereka sebuah mara bahaya, artinya tidak bisa menolak dari diri mereka mara bahaya. Wala naf'an, juga tidak bisa mengambil atau mendapatkan atau menarik sebuah kemanfaatan untuk diri mereka. Wala yamlikuna mautan wala hayatan, dan mereka tidak bisa memiliki sebuah kematian dan juga kehidupan, artinya tidak bisa mematikan juga tidak bisa menghidupkan. Wala nusyuron, juga mereka tidak bisa membangkitkan orang-orang yang mati dari kuburnya. Jadi secara garis global di dalam ayat ini menurut versi yang ada di dalam kitab Syekh As-Sawi, sifat yang dimiliki oleh Tuhan sekutunya orang-orang kafir itu ada 7. Ada 7. Saya muroti dan juga sekaligus menerangkan yang tafsir Jalaluddin Al-Mahalli. Wattakhadhu min dunihi aillahi ay ghairihi alihatan ya Allah. Dan mereka orang-orang kafir mengambil, menjadikan dari selainnya Allah, aillahi ay ghairihi, dari selainnya Allah alihah lasna. Mereka menjadikan dari selainnya Allah yaitu berhala-berhala, mereka jadikan sebagai Tuhan sekutu bagi mereka. Pertama mengenai tafsiran daripada wattakhadhu min dunihi alihatan. Apakah ini terkhusus berhala ataukah juga memasukkan orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani? Para ulama juga khilaf dalam hal ini. Kalau mengikuti qaul kebanyakan para ulama tafsir ini mengatakan bahwa ayat ini khusus untuk orang-orang yang menyembah terhadap berhala. Jadi yang disifati dengan 7 sifat itu hanyalah
berhala-berhala. Tapi kalau yang ada di dalam tafsir Syekh As-Sawinya, Syekh Fakhruddin Ar-Razinya, tengeriki beliau dawuh, pertama beliau memang membenarkan wal akfal akrab annal murad bihi ubadul asnam. Tapi wa yajuzu ayyadkhula fihi man abadal malaikah li anna li ma'budihim kasratan. Lah tengeriki ngendikaken ngoten. Jadi ada juga menurut versinya Syekh Fakhruddin Ar-Razi bisa memasukkan terhadap orang-orang yang menyembah terhadap para malaikat juga. Bahkan walika ilin ayyaku la qauluhu wa takhadu sihatu jam'in wa qauluhu alihatan jam'un. Ya, ini kita belajar kritis nih. Delon. Nang ayat iki mangkan wa takhadu. Ini kan merupakan jamak. Cara nang ilmu sorofi awak dewe, wa takhadu itu merupakan fi'il madhi yang wakeknya adalah napa? Mudzakkar jamak mudzakkar ghaib. Wes itu jamak. Lah lafat alihatan wa takhadu min dunihi alihatan. Alihatan itu juga jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Lah wal jam'u idza qubila bil jam'i yuqabalu al mufradu bil mufradi. Ya, kalau jamak dibandingi dengan jamak itu sama halnya mufrad dibandingi dengan mufrad. Artinya bagaimana? Kalau tasik eling banget. Biyen niku kula teng lek pas wancine pas biyen pas tasik mondok niku bolak-balik didhawuhi kali guru kula asmane Pak Mahfud. Juga pas saya ngaji Fathul Qorib teng Mbah Yaifu niku sering beliau berdua dawuh menukilkan dari dawuhnya Mbah Yai Jazuli. Mbah Yai Jazuli ini lek maos sering dawuh bahwa idzafatul jam'i ilal jam'i ifrad. Rongane, idzafatul jam'i ilal jam'i ifrad. Mangidhaf jamak ketika diidhafahkan, disandarkan kepada jamak berarti itu sama halnya mufrad. Tambarah. Idzafatul jam'i ilal jam'i ifrad. Itu sama halnya mufrad. Artinya bagaimana? Falam yakun kaunu ma'budin nasara wahidan mani'an min tahta hadzal lafzi. Bahkan orang-orang Nasrani pun juga termasuk dalam hal ini, ya. Itu secara garis globalnya ngaten. Sekarang kita lanjutkan. Sifatnya sesembahan sekutunya orang-orang kafir itu kalau dalam Syekh As-Sawinya ini diberi kategori 7 sifat, ya, digolongkan menjadi 7 sifat. Kalau dalam Fakhruddin Ar-Razinya itu cuma digolongkan menjadi 4 sifat. Tapi sebenarnya sami mawon. Yaitu sifat yang pertama, tengeri kita akan la yakhlukun. Mereka adalah sesembahan yang tidak bisa menciptakan apapun. La yakhlukuna syai'an. Mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Mulakno tengeri dingendikaaken mereka itu sama sekali nggak bisa menciptakan apapun. Ini pun bolak-balik kulo aturakan. Seperti yang dimaturakan kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pun sering dawuh bahwa kalau Allah Ta'ala itu memiliki sifat yang bernama yang disebut dengan Al-Khaliq. Napa Al-Khaliq? Yang benar-benar menciptakan. Lah Allah Ta'ala niku beda menciptakannya dengan para makhluk. Niki pun bolak-balik kula aturaken iling-ilingan tenanan bahwa Allah Ta'ala niku wa wajhul husni annallaha ta'ala khalaqa min la syai'a wa anta khalaqta min mawjudin. Bedanya Allah Ta'ala dengan para makhluk adalah kalau Allah Ta'ala niku menciptakan segala sesuatu itu min la syai'a, min ma'dumin, cara gampangane ngomong, dari sesuatu yang tidak ada. Sedangkan kalau para makhluk ini kalau menciptakan sesuatu itu dari perkara yang sudah ada. Gusti Allah nyiptakan menungso itu dari ketiadaan, min ma'dumin, dari ketiadaan, dari ketiadaan menuju ada. Beda dengan manusia. Manusia mau menciptakan apa? Menciptakan HP, menciptakan sepeda,
Menciptakan apapun kalau manusia itu menciptakan dari suatu hal yang sudah maujud. Artinya bahan pokoknya, komposisinya itu sudah ada. Tapi kalau Allah Ta'ala menciptakan sesuatu itu sama sekali tidak ada komposisi yang sudah maujud wonten. Allah Ta'ala itu menciptakan dari makdumin. Mulano tengah diki sampai daunnya Syekh Mutal Asy'arawi delon. Orang-orang sekarang niku tengah diki dingendikaken karena Syekh Mutal Asy'arawi, orang-orang sekarang itu mencoba menciptakan satu contoh saja, menciptakan sebuah bunga al-wirdu ya. Al-wardu as-sinai, sebuah war yang buatan, yang sifatnya itu buatan. Dan mereka agar mawar-mawar buatan. Kamu bisa lihat tanaman-tanaman yang dibuat oleh orang-orang itu. Mereka berusaha mana caranya mawar buatan ini 100% mirip dengan mawar asli. Ya, akan tetapi bedanya mawar-mawar buatan, daun-daun buatan itu tidak bisa bosok. Bahasanya tidak bisa bosok. Beda dengan mawar ataupun dedaunan ciptaannya Allah itu bisa bosok. Itu menunjukkan bahwa kalau memang mawar buatannya mereka itu tidak memiliki sifat hidup, beda dengan mawar atau dedaunan yang diciptakan oleh Allah bisa membusuk. Itu untuk menunjukkan bahwa ciptaannya Allah Ta'ala di dalamnya ada sifat hidup. Pas wae urip ya mawarnya terlihat merah, ya dedaunan terlihat sangat hijau. Akan tetapi ketika sudah datang waktu di mana bunga mawar ataupun dedaunan ataupun tanaman-tanaman itu membusuk, ya akan menjadi mati, ya wes warnanya sudah berubah menjadi busuk. Ngoten loh. Ini satu contoh mawon, nggih. Lah, sifat yang pertama bagi alihah atau tuhannya, mereka yang menjadikan mereka sekutu itu yang pertama adalah la yakhluquna syai'an. Tidak bisa menciptakan apapun. Satu, Allah ya Rabbi ya Karim. Yang nomor dua, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wahum yukhlaqun. Yang nomor dua adalah justru merekalah merupakan yang diciptakan. Kalau dalam hal ini yang dimaksudkan adalah nopo para penyembah berhala, maka berhala-berhala itu pada hakikatnya yang menciptakan terhadap berhala adalah para penyembahnya sendiri. Yang memahat kayu atau bebatuan yang dijadikan sebagai berhala itu adalah mereka yang menyembah kaulo-kaulone dewi. Kan aneh secara nalar gak masuk. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga dan juga nomor empat, yamlikuna li anfusihim darra wala naf'ah. Mereka tidak bisa untuk dirinya sendiri menolak terhadap atau menarik terhadap sebuah kemanfaatan. Artinya bagaimana bisa disimpulkan bahwa para penyembah berhala mestinya kan mereka benar-benar paham kalau berhala-berhala menolak mara bahaya dari diri mereka sendiri, bisa menarik manfaat untuk diri mereka sendiri selaku yang mereka tuhankan itu. Mestinya mereka lebih memahami bahwa itu tidak pantas. Kalau mereka sendiri saja tidak bisa menolak mara bahaya, mendatangkan sebuah kemanfaatan untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk para penyembahnya. Tentu sama sekali tidak bisa. Sifat nomor 4 dan juga nomor 3 dan juga nomor 4. Yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a. Yang 5 wala yamlikuna mautawwal. Nomor 5 dan juga 7. Tangrik aitaf awwala naf'an ay jarrahu. Wala yamlikuna wala hayatan. Yang nomor 5 dan juga nomor 6 adalah la yamlikuna hayatan. Mereka tidak bisa memiliki sebuah kematian dan juga sebuah kehidupan.
artinya atan li ahadin wa ihya'an li ahadin. Mereka tidak bisa menghidupkan atau mematikan terhadap seseorang. Jadi sing jenenge berhala, jelas lah tidak bisa untuk menghidupkan juga tidak bisa mematikan. Allah ya Rabbi ya Karim, ngriki dilanjutakan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mereka tidak bisa menghidupkan juga tidak bisa mematikan. Yang nomor 7 yang terakhir, wala nusyuron ay ba'san lil amwat. Mereka para penyembah berhala tidak bisa membangkitkan orang-orang yang mati dari bangkit dari kuburan. Apa tujuannya Allah Ta'ala kok mendatangkan yang terakhir ini wala nusyuron? Apa pentingnya Tuhan itu memiliki kekuasaan untuk membangkitkan para orang-orang yang sudah meninggal dari kuburnya? Dawuhnya Syekh Mutawalla Asy'arawi atau Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa para makhluk ini sangatlah butuh untuk dibangkitkan dari kuburnya menghadapi kehidupan akhirat untuk mendapatkan pengadilan seadil-adilnya. Karena pada hakikatnya dalam kehidupan ini banyak sekali para manusia yang belum mendapatkan keadilannya di kehidupan duniawi. Ya, mungkin orang-orang yang didolimi joro bahasa ngono ya. Orang-orang yang didolimi di dunia ini masih banyak sekali yang belum terbalaskan. Mulane teng mriki bahasane wala nusyuron. Sing jenenge para berhala itu tidak bisa memiliki untuk membangkitkan orang-orang yang mati dari kubur. Pon, itu 7 sifat sesembahan, berhala sesembahan yang mereka jadikan sekutu. Pon, ngriki tinggi akan ngaten molakno cara bahasane munasabatu hadil ayah atau benang merah ayat nomor 3 ini dengan ayat nomor 1-2 adalah seperti yang didawuhkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh iklam annahu subhanahu takallama sing tengriki bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, Allah Ta'ala niku setelah menjelaskan subhanahu wa ta'ala takallama awalan fit tauhid wasanian firraddi ala abadatil ausan. Bahwa Allah Ta'ala itu kalau dalam ayat 1 dan juga 2 itu Allah Ta'ala membahas mengenai tauhid. Yang nomor 2 di ayat yang nomor 3 ini Allah Ta'ala membahas tentang menjawab terhadap orang-orang yang menyembah terhadap berhala. Sekarang yang nomor 3, artinya di ayat yang nomor 4, 5, 6 tadi sudah saya maknani ya. Di ayat nomor 4, 5, 6 ini kita akan membahas wasalisan fi hadil ayah takallama fi mas'alatin nubuwah wa haka subhanahu syubahahum fi ingkari nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyubha al-ula in hada illa ifkun iftarahu. Jadi pembahasan yang nomor 3 ini cara di peta-peta itu ayat 1, 2 membahas tentang tauhid, ayat 3 membahas tentang jawabannya Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang menyembah terhadap berhala, dan pembahasan yang nomor 3 ayat yang ini mulai ayat yang nomor 4 ini membahas tentang orang-orang yang kenabiannya Kanjeng Nabi Muhammad. Membahas tentang mengingkari terhadap kenabiannya Kanjeng Nabi Muhammad. Lah, mengingkari terhadap kenabiannya Kanjeng banyak bentuknya. Yang pertama adalah bentuk mengingkari terhadap Al-Qur'an. Kalau dalam ayat 4 kita baca dulu. Wa qala alladziina hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u dzulman wa zura. Artinya surat Al-Furqan ayat 4 artinya wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata,
In hadza illa ifkun. Tidaklah Al-Qur'an ini kecuali merupakan sebuah kebohongan. Iftarahu, yang dibuat-buat oleh Muhammad. Ini katanya orang-orang yang kafir. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun, yang Muhammad itu dibantu oleh segolongan kaum yang lain. Faqad ja'u dzulma wa zura. Sungguh mereka orang-orang yang kafir yang mengingkari terhadap Al-Qur'an ini, mereka telah mendatangkan sebuah kezaliman dan sebuah kebohongan. Ya. Jadi untuk yang nomor 3 ini, pembahasan yang nomor 3 maksudnya ini membahas tentang orang-orang yang mengingkari kenubuahannya Kanjeng Nabi, yang kebetulan dalam hal ini dari segi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi. Nah ini Al-Quran ini juga diserang sama orang-orang kafir secara habis-habisan, jadi gak usah banyak kan, zaman sekarang juga seperti itu. Lah tengeriki akan orang-orang kafir itu mengatakan bahwa in hadza aimal qur'anu illa ifkun ay kadhibun. Tidaklah Al-Qur'an ini merupakan kecuali hanya sebuah kebohongan, kata orang-orang kafir. Ngopo Qur'an iki isine mek goroh tok, bohong tok. Iftarau Muhammadun, yang Al-Qur'an ini dibuat-buat. Yang membuat itu Kanjeng Nabi Muhammad. Versinya orang-orang kafir menuduhkan seperti itu. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun, yang mana Muhammad ini dibantu oleh segolongan kaum yang lain. Muhammad iki nggawe ngarang nang Quran yang kebetulan dibantu oleh segolongan orang-orang yang lain. Wahum min ahlil kitab, yang mana segolongan kaum yang lain ini merupakan dari golongannya ahli kitab. Siapa saja? Tengeriki akan kalian Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Jadi ceritanya ayat ini turun di dalam terhadap menjelaskan seorang kafir yang bernama Nadir bin Haris. Nadir bin Haris ini merupakan orang yang mengatakan Muhammadlah yang membuat, yang mengarang terhadap Al-Quran, yang dibantu sama segolongan kaum yang lain. Segolongan kaum yang lain itu siapa? 3 orang. Mana? 3 orang ini dikenal sebagai orang yang ahli kitab. Yang pertama namanya Adas, yang mana Adas itu merupakan Maula Huwaitib bin Abdul Izzah, yaitu hamba yang dimerdekakan oleh Abdul Izzah. Wis gampangan ngomong, pertama Adas. Yang nomor 2 adalah Yasar, yang merupakan budaknya Amir bin Hadrami. Yang nomor 3 yaitu Jabir, yang merupakan budak yang dimerdekakan oleh Amir. Disebutkan namanya mereka saja, yaitu Adas, Yasar, dan juga Jabir. Yang mana 3 orang ini wahaula istalasah kanu min ahlil kitab wa kanu yaqra'una Taurah. Yang mana 3 orang ini merupakan orang yang ahli kitab, yang bisa atau bahkan bahasane setengah apal karo sing jenenge kitab Taurat. Oleh karena itu, orang kafir yang bernama Nadir bin Haris itu mengatakan bahwa Muhammad iku lho sing ngarang nang Quran. Quran iku dudu teko pangeran tapi dikarang-karang, iftarahu, dikarang-karang karo Muhammad. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun, yang kebetulan Muhammad iku dibantu ngarang Al-Qur'an iku, jadi ini orang-orang kafir. Iku Muhammad dibantu sama golongan kaum yang lain, yaitu 3 orang yang sudah saya sebutkan tadi, Adas, kemudian Jabir, dan juga Yasar, yang mana ketiga orang ini termasuk golongannya orang-orang yang ahli kitab, yang pandai mengetahui terhadap isinya kitab Taurat. Lah, maka di sini Allah Ta'ala sudah menjawab terhadap ucapannya orang-orang kafir ini. Faqad ja'u dzulman wa zura. Sungguh mereka orang-orang kafir itu telah mendatangkan terhadap tindakan zalim dan juga tindakan zura, tindakan kebohongan, ai kufran wa kadiban ai bimah. Mereka mendatangkan terhadap tindakan kekufuran
dan juga kebohongan aibihima. Bi kalau jelasaken wau qauluhu bihima asyara bidzalika telanang sawine genep. Qauluhu bihima asyara bidzalika ila anna dzulman wa zuran mansuban khafid. Jadi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli menandiri zulman wa zuran dengan kalimat aibihima ini untuk menunjukkan bahwa nasabnya kalimat zulman dan juga zuron ina nasab karena naz'il khafid. Apa naz'il khafid? Yaitu karena membuang terhadap huruf jar. Buang terhadap huruf jar sehingga wa yasihu nasbuhuma bija'a bitadminihi makna fa'ala. Tapi menurutnya Syekh Fakhruddin Syekh As-Sawi beliau dawuh aslinya itu yo iso-iso ae dzulman wa zuron itu langsung dijadikan nasab karena ja'a, tapi versi ja'a yang bukan maknanya datang, tapi ja'a yang dengan arti fa'ala, melakukan. Maka itu sah-sah saja. Pun. Maka Allah Ta'ala sudah menjawab terhadap ucapannya Nadhr bin Haris ini yang mengatakan bahwa Muhammadlah yang mengarang terhadap Al-Quran dan dibantu oleh 3 orang yang termasuk dari ahlul kitab, yang ahli terhadap ahlul kitab, ahli kitab Taurat yang bernama Yasar, Jabr, dan juga Ades ini. Bahwa faqad ja'u dzulman wa zuran, mereka telah mendatangkan, melakukan tindakan kezaliman dan juga sebuah kebohongan. Artinya tindakan kezaliman, kalau versi yang ada di dalam Syekh Fakhruddin Ar-Razi dan juga Syekh Mutawalli Asy'arawi, ngendika akan ya zalim. Zalim karena nopo? Mereka itu kan sudah tahu bahwa Al-Qur'an itu merupakan sebuah hal yang diturunkan terhadap Al-Qur'an, terhadap Kanjeng Nabi, tapi kok mereka masih saja mencetuskan bahwa itu merupakan karangannya Muhammad. Sehingga itu merupakan tindakan zalim. Lek bahasane Syekh Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh amma annahu dzulmun fali annahum nasabu hadzal fi'lal qabih ila man kana mubarra'an anhu. Nih lah. Mereka dihukumi sebagai orang yang zalim. Zalim itu apa sih? Kamu kudu ngerti nih. Zalim itu makna secara bahasanya adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Iling-ilingan. Zalim niku wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Iku jenenge dolim. Jadi dolim secara bahasa itu luas. Kamu membuang sampah tidak pada tempatnya, secara bahasa itu sudah dolim. Pokoknya meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya, secara bahasa itu disebut dengan dolim. Itu mana dolim? Sehingga kalau kita membahaskan tentang hal ini, apa artinya? Kok mereka dijawab oleh Allah Ta'ala bahwa mereka telah mendatangkan sebuah tindakan kezaliman? Karena mereka itu menisbatkan tindakan buruk berupa ngarani Kanjeng Nabi iku ngarang Quran, padahal Kanjeng Nabi itu adalah sosok mubarra'an minhu, sosok yang terbebaskan dari pekerjaan tersebut. Berarti itu zalim. Ngarani wong sing gak ngelakoni, sing gak ngarang-ngarang Al-Quran dinisbatkan kepada orang yang ngarani ngarang Quran dinisbatkan yang tidak melakukan hal tersebut. Berarti ini namanya wad'u syai' fi ghairi mahalli, berarti di sebuah tindakan zalim. Ya, kalau di dalam tafsir Sawinya itu zalim nang ngriki dimaknani kekufuran. Mereka itu kufur terhadap Al-Quran seperti itu. Wazura dan juga bohong, mereka datangkan terhadap sebuah kebohongan. Artinya bagaimana? Ngriki jelas itu sebuah tindakan zalim dan juga sebuah kebohongan. Dijawab sama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nadhr bin Haris iku aneh. Ngarani lek kapan Quran iku sing gawe Muhammad, buatannya, karangannya Muhammad, yang kebetulan Muhammad itu napa? Yang kebetulan Muhammad itu dibantu, bahasanya ngeten nggih. Wa anahu qaumun akharun, dibantu oleh orang lain yang bernama Ades, Jabr, dan juga Yasar. Ini yang membantu.
ahli kitab Taurat yang membantu terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, katanya orang kafir tersebut. Dijawab oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa ngeten, lale ancene bahasa kasar ngomong ini. Nadir bin Haris kan cek goblok itu dadi wong. Lek anjen Muhammad iku ngarang dhewe sing jenenge Quran, marang ngono dibantu oleh ketiga orang tersebut yang termasuk ahli kitab Taurat, mestine lakon dhewe lak yo iso sih. Jajal po Nadir dan juga seluruh orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Muhammad yang mengarang-arang terhadap Al-Qur'an, jajal coba kamu saja loh gawe Quran. Kemudian kamu juga minta tolong terhadap 3 orang yang ahli kitab Taurat itu. Kan podo ae kok dadine lak kira-kira lak munggomu lek pancen kuwi karangan lak mestine kok hasilnya lak podo. Nyatanya Al-Qur'an itu fi ghayatil fasahati wal balaghah. Nyatanya Al-Qur'an itu berada pada puncak kefasihan dan juga kebalaghahan yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Cuma ya aneh memang loh, kalau memang tuduhannya itu karangan dan dibantu oleh 3 orang, ya mestinya ya kamu yo ngarango dhewe pisan. Jaluk tolong pisan karo 3 orang tersebut. Kan ngono to? Nyatane ora iso ngono kuwi. Bon kula lanjutaken malih. Wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiyatumla alaihi bukrata wa asila. Mereka orang-orang kafir juga berkata huwa asatirul awwalin, bahwa Al-Qur'an ini merupakan kebohongan-kebohongannya orang-orang terdahulu, ai akadzibuhum, yakni kebohongan-kebohongannya orang-orang yang terdahulu. Iktatabaha yang Muhammad itu memerintahkan untuk menuliskan. Fahiyatumla alaihi bukrata wa asila, maka kebohongan-kebohongan tersebut dibacakan atas Muhammad di siang, di pagi dan juga di sore, di waktu pagi dan juga sore. Ini tuduhan yang nomor 2 terhadap Kanjeng Nabi Muhammad mengenai Al-Qur'an. Hari yang dikatakan tuduhannya mereka yang nomor 2, mereka mengatakan bahwa asatirul awalin, Quran itu hanyalah kebohongan-kebohongan orang-orang terdahulu. La ai akadibuhum, yakni kebohongan-kebohongan orang terdahulu. Asatir usturah, jamaknya mufrad usturah dengan dhammahnya hamzah, usturah. Ya karim iktadabaha ay intasakhaha min dzalikal qaul. Aku mah macane biwirihi dah. Iya. Allah ya Rabbi ya Karim. Lek nang kene dudu biwirihi ya nang sawinya. Fa ghayyarahu ya. Nanti dikoreksi lagi, tak bandingkan dengan naskah-naskah yang lain dulu. Secara garis globalnya, tuduhan yang kedua mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kebohongan-kebohongan orang-orang terdahulu. Wis toh, bahasa kasar ngomong ini pun sering diaturakan. Ya orang-orang kafir itu mulai dari zaman dahulu. Ini ya kayak ngeten iki. Mereka serampangan. Pun sering kula aturaken ya. Orang kafir itu serampangan di dalam menuduh terhadap orang-orang Islam. Bahasa kasarnya ngomong, uang es kadung gendeng ojo nanggung-nanggung. Les kadung gendeng ojo nanggung. Wis serampangan kabeh tuduhno aranono sakarepe dhewe. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Secara bahasa saiki ngono kok Donald Trump lho Pak, delan Pak. Memutarbalikan fakta, mengklaim sakarepe dhewe.
terhadap realita. Maka sama, ini sama dengan yang dilakukan pada realitanya orang-orang kafir zaman dahulu. Mari ngarani lek kapan Al-Qur'an iku karangane Muhammad. Saiki nomor loro orang-orang kafir menuduhkan bahwa Al-Qur'an itu merupakan asatir atau kebohongan-kebohongan, cerita-ceritanya orang-orang terdahulu. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau dawuh wa hadza min taraddudihim wa tirabi aqwalihim. Iki munun nuduhno lek kapan aslinya mereka orang-orang kafir itu sangat sudah bingung ya, omongane molak malik. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam ummiyun la yaqra wa la yaktub. Karena mereka itu sudah tahu bahwa Kanjeng Nabi itu enggak bisa membaca juga tidak bisa menulis. Iktatabaha, yang Kanjeng Nabi ini memerintahkan menulis terhadap kebohongan-kebohongan orang-orang terdahulu ini dari orang-orang min dalikal qaum, dari 3 orang pemuda tersebut. Wes, ini kan ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus fa ghayyarahu bi ghairihi atau bi ghairi, nanti saya lihatkan lagi ini naskahnya yang benar bagaimana. Fahiyatum la aituqra'u alaihi liyahfadhaha. Maka asatirul awwalin ini masih terhadap omongannya orang-orang kafir ya. Maka asatirul awwalin, kebohongan-kebohongan orang-orang terdahulu itu dibacakan atas Muhammad, aitu qra'u alaihi liyahfadhaha, bin Muhammad itu apal senantiasa terus dibacakan bukrotan wa asila ay hudwatan wa asyiyah, di waktu pagi dan sore. Bon, ini tuduhannya orang-orang kafir terhadap Al-Qur'an seperti itu. Yang nomor 2, mengatakan bahwa itu asatirul awwalin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Langsung tengeriki jawabannya, qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahima. Secara ringkasnya ini surat Al-Furqan ayat 6, qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi. Ucapkan wahai Muhammad, jawab wahai Muhammad, anzalahu, yang menurunkan terhadap Al-Qur'an, alladzi ya'lamu sirra, zat yang mengetahui barang-barang gaib, barang-barang samar, fis samawati wal ardi, seluruh langit dan juga bumi. Innahu kana ghafuran lil mu'minin rahiman bihim. Allah Ta'ala adalah zat yang maha pengampun terhadap para mukminin dan maha penyayang terhadap para mukminin. Jawaban Allah Ta'ala itu tegas. Bahasa kasarannya ngomong ngawur ae. Quran sok bu aran-arani lek kapan Quran wi karangane Muhammad dibantu oleh beberapa pemuda yang ahli kitab Taurat, orang-orang yang ahli kitab Taurat. Ngawur ae kowe ngarani lek kapan Quran iku merupakan kebohongan-kebohongan orang yang terdahulu. Justru Al-Qur'an ini adalah perkara merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, zat yang alladzi ya'lamus sirrah, zat yang mengetahui perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang samar, fis samawati wal ardh, di dalam langit dan juga di dalam bumi. Bahas masalah ya'lamus sirrah niki, sirrah ini kan perkara-perkara yang ghaib. Nah, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi iki nyontoh nih entek ngamek Pak, bahasa kasarane ngomong ngeten. Kita perlu tahu bahwa ngeten, fala tadunnu annaka bi mujarradi khalqika qadarta an takshifa asrarallahi fi kaunihi inna usatadillu ila yaumil ila qiyamati sa'ah taqifu ala sirrin wa taqifu inda sirrin akhar. Tengriki dingendikaken Al-Qur'an itu Al-Qur'anu marratun wahidatun minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Bahwa Al-Qur'an itu merupakan salah satu daripada apa yang sudah tercatatkan di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, alladzi ya'lamu sirra wal ard. Tengeriki di dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kenapa? Kenapa kok Allah Ta'ala? Li'annal haq
haqqa subhanahu yuridu ayyubtil hadiyil mudda'ayat wa ya'ti bi asya'in ghaibiyatin lam takun ala balil mu'asirina li Muhammadin. Ini lho ngeri nih. Jadi Allah niku menjawab terhadap dakwaan-dakwaannya orang-orang kafir itu menakjubkan. Mereka menuduhkan bahwa Al-Quran itu merupakan buatannya Muhammad dibantu sama orang-orang, kemudian merupakan kebohongan-kebohongannya orang-orang terdahulu. Allah Ta'ala menjawabnya dengan sebuah hal, membatalkannya dengan sebuah hal yang sifatnya Allah Ta'ala mendatangkan sesuatu yang sifatnya ghaibiyah. Sifat ghaibiyah itu perkara-perkara yang sifatnya ghaib, perkara yang samar yang tidak diketahui oleh umumnya manusia. Yang hal tersebut sama sekali tidak pernah terbesit di hatinya orang-orang yang hidup pada masanya Kanjeng Nabi. Mulakno tengeri kita ngendikaaken bahwa war rasul alladzi nazala alaihi al-Qur'an rajulun umyun. Quran itu turun kepada Kanjeng Nabi yang merupakan seorang rajul ummi, seorang laki-laki yang tidak membaca, yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Wa ma'adzalika yakshifu lanal Qur'an kulla yawmin an ayatin jadidatin min ayatillah. Akan tetapi hebatnya adalah Al-Qur'an itu senantiasa semakin hari semakin menemukan sebuah penemuan-penemuan baru yang tidak ada pada sebelum-sebelumnya. Kehebatannya Al-Qur'an di situ. Mulakno tengeriki dingendikaken Allah Ta'ala dawuh sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah niki sampun janjine Allah Ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi, akan aku beritahu terhadap mereka ayat-ayatku fil afaqi dalam alam semesta ini wa fi anfusihim bahkan yang ada pada diri mereka sendiri hatta yatabayyana lahumul haq sampai menjadi jelas bagi mereka sebuah kebenaran. Gampang ngomong ngeten lho Pak. Gusti Allah niku ya'lamus sirrah, yang mengetahui terhadap hal gaib. Yang mana seringkali dari Allah Ta'ala mengetahui hal gaib ini Allah Ta'ala ajarkan terhadap Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu duweni mukjizat keramat yang salah satunya adalah mengetahui hal-hal gaib ketika Allah Ta'ala memberitahu terhadap Kanjeng Nabi. Satu contoh. Tengeriki dingendikaken. Dulu ketika waktu perang Badar, sebelum perang Badar terjadi, Kanjeng Nabi itu sudah, cara bahasanya saiki sudah cek lokasi. Di Badar itu, di sebuah desa yang bernama Badar. Kanjeng Nabi ini sudah mencek lokasi. Seraya berkata di waktu cek lokasi berkata kepada para sahabat, Kanjeng Nabi dawuh, hadza masra'u Abi Jahlin wa hadza masra'u Atabah bin Rabi'ah. Loh. Yukhattitu al-ardi masari al-qaum. Sangare Kanjeng Nabi pas waktu cek lokasi perang Badar. Kanjeng Nabi ini kali ngeten. Sing jenenge tanah yang ada di Badar tersebut. Niku kali dilingkari. Dilingkari seraya Kanjeng Nabi ngomong, hadza masra'u Abi Jahlin. Ini di sini nanti akan menjadi tempat terbunuhnya Abu Jahal. Di sini akan menjadi tempat terbunuhnya Atabah. Itu tempatnya pasti loh ya. Duduk sak kampung ngeten marung Kanjeng Nabi ngomong nang kampung iki mereka akan terbunuh mboten. Sangare Kanjeng Nabi itu benar-benar melingkari suatu tanah bahwa di tempat inilah akan menjadi tempat terbunuhnya Abu Jahal. Nang kene iki lho dibunderi ngeten kali Kanjeng Nabi. Ya, yukhatit dilingkari wis gampangane ngomong. Di sini nanti Jahal akan terbunuh. Di sini nanti Atabah bin Rabi'ah akan terbunuh. Loh, suwa. Dan setelah Kanjeng Nabi menyelesaikan terhadap peperangan, ternyata benar. Di tempat-tempat yang sudah dipeta-peta oleh Kanjeng Nabi, ini tempat meninggalnya Abu Jahal, ini tempat meninggalnya Atabah bin Rabi'ah. Benar, di tempat itulah mereka terbunuh. Loh, nih loh. Kanjeng Nabi bisa menghabarkan suatu hal yang ghaibiyah, yang samar sebelum suatu hal itu terjadi. Bahkan bukan hanya itu saja, qawatah tasyan Syamudal Asy'arawi nek anu Masya Allah.
bahasa kasar ngomong, ilmu gaibnya sangat banyak sekali yang ini diberitahu oleh Allah. Mulane teng mriki salah setunggal ceritane malih. Dados teng mriki diriwayatkan bahwa ibnatai Rasulillah qad tazawwajata min waladaini li Abi Lahab. Jadi diceritakan bahwa ada dua putrinya Kanjeng Nabi yang dinikahi oleh dua anak laki-lakinya Abu Lahab. Lah, falamma hadatsatil adawatu bainahu wa baina Rasulillahi amara waladaihi bitatli ki ibnatai Rasulillah. Ketika terjadi permusuhan antara Abu Lahab dan juga Kanjeng Nabi, maka Abu Lahab ini memerintahkan kepada kedua anak laki-lakinya untuk menalak terhadap kedua putrinya Kanjeng Nabi. Jadi Abu Lahab ku duwe anak lanang loro. Kanjeng Nabi duwe anak wedok loro. Lah, ini dinikahkan. Dua anak laki-lakinya Abu Lahab menikahi dua putrinya Kanjeng Nabi. Lah ketika Abu Lahab ini merasa sudah ada kesenggangan di antara keduanya, antara Kanjeng Nabi dan Abu Lahab, rasa-rasanya kok wis senggang, rasa-rasanya kok wis koyo musuhi terhadap Kanjeng Nabi, Abu Lahab ngongkon anak laki-lakinya kedua-duanya untuk menalak terhadap kedua putri Kanjeng Nabi. Lah setelah mengetahui terhadap kejadian tersebut, kebetulan Kanjeng Nabi melihat salah satu putranya Abu Lahab itu berjalan. Seraya fabasoko nahiyatahu. Iki mantan, cara bahasa kasar ngomong ngoten nggih. Mantan mantune Kanjeng Nabi yang merupakan anaknya Abu Lahab iki mang kurang ajar sama Kanjeng Nabi. Kurang ajarnya bagaimana? Fabasoko nahiyatahu, ngidoni di hadapannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi didoni di hadapannya sama mantan menantunya. Mantan menantunya ini merupakan anaknya Abu Lahab. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, akala kakal pun min kilabillah. Hati-hati kowe ya. Kamu bakalan meninggal dalam keadaan kamu dimakan. Kamu akan dimakan oleh anjing dari beberapa anjingnya Allah. Doanya kan yang setelah hal tersebut terjadi, akhirnya si anak melapor kepada Abu Lahab. Abu Lahab mengetahui hal tersebut, langsung derodok, gemeter, takut, seraya berkata kepada anaknya, akhafu ala waladi min da'wati Muhammad. Saya sangat mengkhawatirkan terhadap anakku ini bahwa dia akan terkena oleh imbasnya doanya Muhammad. Tuh, delon. Abu Lahab termasuk wong sing paling wangkot Pak, cara bahasa kasar ngomong ngono. Paling gak iman nang Kanjeng Nabi. Tapi nopo? Ketika dia itu mengetahui bahwa anaknya itu didoakan buruk sama Kanjeng Nabi, akhirnya dia juga khawatir. Wes, realitanya ya nopo? Dan ternyata benar. Tatkala si anaknya Abu Lahab ini sedang di dalam perjalanan perdagangan menuju Syam, dan Abu Lahab ini sudah memerintahkan kepada orang-orang yang membersamainya agar benar-benar menjaga terhadap anaknya, tetap saja tengeriki kejadian bahwa tiba-tiba hajama alaihi sab'un fi ihdal layali wahtatabahu min baini ashabi. Tiba-tiba anaknya Abu Jahal ini, yang laki-laki yang sul adab, yang enggak punya etika sama Kanjeng Nabi, mantan menantunya Kanjeng Nabi, akhirnya di suatu malam tatkala dia sedang tertidur, tiba-tiba datang salah satu hewan buas yang kebetulan itu merupakan macan, harimau, yang langsung melahap terhadap anaknya Abu Lahab tersebut. Fata'ajabu, mereka itu ngumun. Kok iso? Banyak orang loh di situ. Tapi kok yang dimakan malah anaknya Abu Lahab. Fata'ajabu, mereka sampai ngumun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun inilah yang terjadi. Masih banyak ya.
cerita-cerita bahwa Kanjeng Nabi itu punya, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ilmu-ilmu gaib yang mana ini merupakan awalnya adalah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui terhadap hal yang gaib, akhirnya ya Allah ya Rabbihu ya Karim, beritahukan kepada Kanjeng Nabi. Innahu kana ghafurur rahim. Maksudnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengampuni dan juga maha menyayangi. Ada para mukminin. Ini daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, juga daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kok iso sih ayat ini menjadi ayat pungkasannya itu kok dipungkasi dengan sifatnya Allah Ta'ala maha pengampun dan juga maha penyayang. Padahal pembahasannya, ayat ini kan pembahasan tentang menjawab terhadap orang-orang yang bahasa kasarannya ngomong kurang ajar terhadap Al-Quran dan juga terhadap Kanjeng Nabi. Menuduh Kanjeng Nabi merupakan orang yang mengarang terhadap Al-Quran dan dibantu oleh segelintir orang, dan menuduh terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran itu kebohongan orang-orang yang terdahulu. Bahasa kasarannya ngomong, ikilah penggaweannya wong kurang ajar sih. Napa penggaweannya wong kurang ajar. Tapi kenapa kok justru Allah Ta'ala memungkasi ayat ini dengan ayat yang sangat sopan, yang lemah lembut, dengan bahasanya Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala itu maha mengampuni dan juga maha penyayang. Daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, karena tidak lain, tidak bukan, Allah Ta'ala tidak ingin menutupkan pintu taubat kepada orang-orang yang sekalipun tanda kutipnya kurang ajar tersebut. Apa? Allah Ta'ala tidak ingin menutup pintu taubat terhadap orang-orang yang sekalipun kurang ajar tersebut. Seolah-olah Allah Ta'ala niku berkata kepada mereka, Allah Ta'ala itu maha pengampun dan juga maha penyayang. Allah Ta'ala tidak menutup harapan kepada mereka. Daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dan juga inilah manhaj yang diikuti oleh Kanjeng Nabi. Bahwa Kanjeng Nabi niku tatkala banyak sekali dari kalangan orang-orang mukmin dalam sebuah peperangan dibunuh oleh orang-orang kafir, Kanjeng Nabi namung dawuh la'allallaha yukhriju min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bi syai'ah. Jadi gampangane wong biyen Kanjeng Nabi niku wis diaturi kalian para sahabat. Kanjeng Nabi niku wong kafir niku lho, kurang ajar kabeh niku. Sudah banyak membunuh terhadap orang-orang Islam. Jenengan dungakne ben disiksa, bendang dipateni dan juga seterusnya, jangan laknat. Wis dikongkon koyo ngono. Tapi realnya apa? Kanjeng Nabi mboten purun. Kanjeng Nabi malah menjawab, saya berharap mungkin Allah Ta'ala mengeluarkan dari anak turun mereka sosok-sosok yang akan menyembah terhadap Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan. Bangane ngomong, engkau lah anak turunnya, insya Allah saya berharap anak turunnya menjadi anak turun yang beriman. Dan realitanya yang terjadi seperti itu. Seperti yang didahulukan bahwa itu salah satunya wa kana sahaba ya'lamun asyaddal alam in aflata ahadu usil kufar minal qatli fil ma'rakah. Ceritanya orang-orang Islam itu selalu kesakitan, kecewa kalau ada pembesar-pembesarnya orang-orang kafir yang lolos dari peperangan dalam keadaan tidak terbunuh. Seperti yang terjadi pada Khalid bin Walid dan juga Amr bin As. Biyen Khalid bin Walid itu orang-orang termasuk dari golongannya orang kafir yang kebetulan enggak terbunuh di dalam peperangan. Dan As juga sebelum keduanya memasuki Islam. Yang mana justru hikmahnya Khalid bin Walid dan Amr bin As kalau tidak terbunuh di dalam peperangan, ternyata wahum la yadruna annallaha kana yadakhiruhum fil islami fima ba'du. Jadi hikmahnya Khalid bin Walid dan Amr pembesarnya orang-orang kafir sebelum keduanya masuk Islam, itu hikmahnya adalah besar. Dan keduanya ini bisa masuk Islam dan menjadi termasuk pembesar pembelanya orang-orang Islam. Bahasa kasaran ngomong ngoten.
Ya sama, inilah yang terjadi. Inilah yang bahwa wal haqqu tabaraka yubayyinu lana hadhil mas'alah hatta fi nuzu' al-atifi indal khalq. Pelajaran besarnya innahu kana ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu maha pemaaf dan juga maha pengampun. Ini sudah juga diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Bahwa Nabi itu memiliki paman yang mana paman tersebut bernama Hamzah, yang Hamzah ini dibunuh oleh seorang kafir pada zaman dahulu yang bernama Wahsy. Sapa? Wahsy. Wahsy iki wis dijanjeni karo majikane. Wahai Wahsy, kalau kamu bisa membunuh terhadap Hamzah dan bisa memutilasi dan memakan terhadap hatinya, niscaya kamu akan saya merdekakan. Ya karena Wahsy ingin merdeka, ya. Akhirnya benar, Wahsy membunuh terhadap Hamzah, bahkan bukan hanya membunuh, bal masalat bihi ba'da maktalihi wa akalat kabidahu. Wahsy ku kewajam tenanan nang pamane Kanjeng Nabi yang bernama Hamzah. Dibunuh, dimutilasi, bahkan hatinya Hamzah ini sampai dimakan sama Wahsy yang akhirnya dimerdekakan. Setelah Wahsy merdeka, tidak lama Wahsy itu masuk Islam. Dan ketika Wahsy itu sudah masuk Islam, maka apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Wahsy yang dulunya merupakan pembunuh kejam terhadap Hamzah, pelaku pamannya Kanjeng Nabi. Yang terjadi adalah Kanjeng Nabi memaafkan. Kanjeng Nabi memaafkan. Ini loh yang dilakukan. Kanjeng Nabi memaafkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kanjeng Nabi memaafkan. Dinang ngriki dilanjutakan, bahkan juga masih banyak cerita-cerita seperti itu. Ini maksud daripada innahu kana ghafurur rahim. Bahwa sekalipun sekejam apapun orang-orang kafir, sekeji apapun orang-orang kafir dalam ucapan dan tindakan, Allah Ta'ala mengajarkan bahwa Allah Ta'ala adalah sosok ghafurur rahim yang pemayang. Dan kemudian ini juga dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi juga merupakan sosok yang pemaaf dan juga penyayang. Wahsy kurang kejam ya apa nang paman Nabi, tapi Kanjeng Nabi masih memaafkan, ya walaupun nyuwun sewu. Kanjeng Nabi maafkan tapi ngomong Wahsy bahwa tolong kamu jangan sampai mudah terlihat, melihat, menampakkan diri di hadapanku. Kanjeng Nabi nyepuro, tapi untuk memaafkan, bahasa kasarnya ngomong, untuk melihat Wahsy itu enggak mau Kanjeng Nabi. Ya, masih ada rasa sakit hati manusiawinya ada. Nek nyepuro nih nyepuro 100% total. Tapi masalah sakit hati itu kadang ya si enek Pak, manusiawi yang seperti itu. Pun nggih, niku artinya innahu kana ghafurur rahimah. Secara garis besarnya Allah Ta'ala maha pemaaf dan juga maha penyayang, tidak menutup pintu taubat dan tidak menutup pintu harapan bagi mereka orang-orang kafir untuk menjadi baik dan masuk Islam. Selanjutnya ayat nomor 7, wa qalu ma bihadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Surah Al-Furqan ayat 6. Lahuna wallahu a'lam bissawab.